Kembali lagi di Ekonometrika, pertemuan keempat kali ini. Dan ini materinya sangat banyak, jadi slide-nya aja ada 95 yang dari dosen ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang penting itu aku skip-skip ya. Oke, untuk pertemuan 4 ini akan dibahas distribusi normal. Nah, saya spill sedikit mungkin itu untuk distribusi normal itu rata-ratanya sama dengan 0, kemudian standar deviasinya itu 1. Nah, kemudian ada yang tidak normal. Nah, itu rata-ratanya itu tidak sama dengan 0 dan standar deviasinya juga tidak sama dengan 1. Dan sebaliknya. Ya, intinya kalau nggak 0 dan nggak 1 itu tidak normal. Kemudian kita menentukan apakah data tersebut itu normal atau tidak. Lalu ada the central limit theorem dan assessing normality. Oke, langsung saja ya. Nah, ini ada grafiknya, ada gambar kurva ya di sini ya. Untuk distribusi normal ini grafiknya berbentuk lonceng ya. Untuk lonceng, kemudian distribusinya ditentukan oleh min dan standar deviasi. Jadi dalam menentukan distribusi atau menentukan peluang ya, nanti ujung-ujungnya kan kita kayak nyari probabilitas gitu ya. Itu ditentukan oleh rata-rata dan juga standar deviasi. Nah, ini adalah rumusnya, sangat mengerikan ya. Cuman ini kayaknya cara dipakai karena kita pakai Excel dan juga web yang statis itu. Nah, untuk grafiknya ini sendiri, mu-nya adalah rata-rata. Kenapa kok pakai mu? Karena di sini yang dipakai adalah populasi ya, bukan sampel. Nah, ini yang berada di kanan dan di kirinya, sini dan di sini, ini sama. Ini 0,5 ya. Nah, kok berantakan? Nggak usah digambar deh. Yang di sini 0,5, yang di sini juga 0,5. Jadi total yang berada di area yang berwarna biru muda ini totalnya adalah 1. Oke, lanjut. Oh, gambarnya masih ada ternyata. Oke, kemudian ini konsepnya ya. Nah, untuk konsepnya sendiri, untuk distribusi normal itu kurva berbentuk lonceng. Ya, ini pertama, bell shape. Kemudian rata-ratanya itu sama dengan 0. Tadi sudah saya sepil di awal ya. Terus kemudian standar deviasinya sama dengan 1. Nah, ini ada penjelasan bahwa Z-score itu adalah area yang berwarna biru. Kalian masih ingat Z-score nggak? Jadi Z-score itu kita pelajari di pertemuan kedua ya dulu ya. Z-score itu aslinya itu adalah untuk menentukan letak suatu data dan peluangnya. Nah, jadi misalkan ada sebuah grafik gitu ya, yang bentuknya lonceng. Mana ya contohnya ya? Nah ini deh, ini lompat dulu ya. Nah, ini Z-score. Jadi kan yang di tengah-tengah ini kan rata-rata ya. Sementara data itu kan tidak semuanya pas dengan rata-rata. Ada yang ada di atas rata-rata, kemudian ada yang di bawah rata-rata. Nah, jadi Z-score itu untuk menentukan letaknya, apakah dia itu ada di atas rata-rata atau ada di bawah rata-rata, beserta peluangnya. Nah, jadi misalkan suatu kelas itu rata-rata anak pinternya atau IP-nya 3,5. Nah, jadi IP kamu ada di mana? Ada di atasnya atau di bawahnya? Gitu. Kemudian peluangnya juga. Nah, misalkan IP ku 3,9 ya. Itu
peluangku dapat tipis sebesar itu dalam kelasku yang sekarang itu berapa persen gitu. Itu adalah set score ya. Kembali mengulang set score jadinya. Nah, dalam pertemuan keempat ini nantinya akan kita itu kayak menghitung set score. Kita cari yang pertama itu kita mencari set score terlebih dahulu, kemudian kita cari peluang atau probabilitasnya. Nah, ini ada uniform distribution. Oke. Jadi uniform distribution ini nilainya merata ya. Sebaran nilainya merata, kemudian kurvanya itu berbentuk persegi. Berbentuk, kan tadi kan berbentuk lonceng ya. Nah, kalau yang uniform ini bentuknya persegi panjang. Jadi rata jadi semua sebarannya. Kayak misalkan contohnya itu apa ya? Waktu untuk pengumpulan tugas deh. Nah, itu kan sama kan. Setiap mahasiswa itu dalam satu kelas itu waktu untuk pengumpulan tugasnya sama. Misalkan 1 minggu. Nah, itu kan semua orang sama. Jadi mau angkanya berapapun atau objeknya berapapun nanti nilainya tetap sama. 1 minggu. Di sini juga 1 minggu. Di sini 1 minggu gitu. Oke, selanjutnya ada density curve. Nah, ini sebenarnya cuma menjelaskan yang kurva tadi ya. Nah, ini kan kurvanya. Ini cuma mengulangi aja sih. Jadi, sorry, sebentar. Nah, gini. Jadi, luas area yang ada di bawah kurva itu totalnya 1. Oke. Luas area yang berada di bawah kurva itu totalnya 1. Kemudian, ini kan sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Ini tuh nggak ada kejadian Y-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau X bernilai negatif itu masih mungkin. Tapi kalau Y-nya itu tidak mungkin. Nah, ini aturan yang ada di distribusi normal ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ditelan aja ya, kalau misalkan belum paham, karena nanti akan ada contohnya. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Oke, terus area dan probability. Nah, karena kan area yang berada di bawah kurva tadi nilainya itu 1 ya maksimal. Nah, itu merupakan area yang berada di bawah kurva itu merupakan probabilitas atau peluang. Yang ini nih. Nah, di area yang ini di bawah ini adalah merupakan probabilitas atau peluang. Nah, ini ada contoh yang pertama ini kalau misalkan distribusinya seragam ya, uniform tadi. Jadi ininya 0,5, semuanya nilainya sama 0,5 ya. Terus ini voltasi itu tegangan ya. Tegangannya berapapun nilainya tetap 0,5. Nah, untuk mencari luas wilayah ini itu kita bisa menggunakan rumus persegi panjang. Ya, persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya kita lihat dari 123 sampai 125 ini dikurangi ya. Itu kemudian dikali dengan 0,5. Nah, ini untuk wilayah yang luas. Kemudian untuk area yang ditanyakan, yang diarsir ini ya. Jadi pertanyaannya kan peluang untuk tegangan di atas 124,5. Nah, dari sini
kita cari 125 dikurangi 124,5. Itu kan ketemu 0,5. Jadi panjangnya 0,5, kemudian lebarnya masih tetap 0,5. Tinggal dikali nanti ketemu 0,25. Jadi apa ya, narasi yang dibuat itu peluang untuk ditemukan tegangan di atas 124,5 adalah 25% atau 0,25. Nah, ini kita masuk ke Z-score. Kalau kalian ingat dulu bahwa Z-score itu yang normal sampai 2 kan batasnya. Nah, kalau lebih dari 2 itu outlier, datanya masuk ke outlier. Nah, ini Z-score. Nah, ini kan area sama dengan 1 kan. Jadi area yang berada di bawah kurva ini nilainya 1. Terus diulang-ulang. Nah, untuk yang normal, yang distribusi normal itu ini sekali lagi rata-ratanya sama dengan 0, kemudian standar deviasinya sama dengan 1. Nah, ini adalah cara-cara untuk menemukan area distribusi. Oke, jika kita lihat di gambar ini adalah Z. Z itu adalah Z-score ya. Jadi Z-score ini bukan merupakan peluang atau probabilitas. Jangan salah ya. Kemudian, nah, sementara yang biru muda ini, area yang berwarna biru muda ini, nah ini baru yang dinamakan probabilitas atau peluang. Caranya ada 4 ya. Ada pakai tabel A2, kemudian statis, ini pakai web ya. Minitab dan Excel. Mungkin kali ini cuma pakai A2 aja ya, karena waktunya ini nggak cukup. Oke. Jadi kalau misalkan pakai tabel A2, itu nanti kita tinggal memasukkan nilai Z-score-nya. Ya, kita cari nilai Z-score-nya, kemudian nanti bakalan muncul. Kayak ini bakalan ada angka-angkanya gitu. Ini langsung contoh aja kali ya. Nah, ini dia. Misalkan Z-score-nya adalah 2,92 gitu ya. Nah, ini cara membacanya 2,92 itu kita cari dulu satu angka di belakang komanya yang vertikal ini. Nah, ini kan ketemukan 2,9. Nah, ini yang 2 angka di belakang komanya. Kalau tadi yang kita cari adalah 2,92 ya. Jadi 2,9-nya kita ketemu, kemudian 2-nya di sini. Dan inilah peluangnya atau probabilitas. Ketemu 18. 0,0018. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, tabel A2 itu ada dua jenis. Yang pertama untuk yang Z-nya negatif. Nah, kebetulan yang ini Z-nya negatif. Jadi ini minus 2,92 ya. Ini negatif. Nah, ada juga yang positif. Nah, ini penjelasannya ya. Cara tabel penggunaan A2 ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang misalkan dalam kasus kita itu Z-nya positif, nah kayak ini ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan garis tengahnya ya. Garis tengahnya. Ini 0. Nah, kalau yang berada di kanannya 0, ini positif. Nah, yang di sini negatif. Nah, kalau Z yang dalam kasus ini, gambar ini positif. Tapi kalau misalkan Z-nya di sini, ini negatif. Kalau negatif, kita pakai tabel yang ini. Pakai tabel yang negatif. Jangan pakai tabel yang positif ya. Oke.
Nah, ini juga. Ini maksudnya dari yang di sini adalah z-score itu adalah batas. Yang tadi ya, z-score itu adalah batas dan area adalah peluang. Jadi z-score itu bukan peluang. Z-score itu cuma batasnya, kemudian area itu baru itu mewakili nilai dari peluangnya. Kemudian nilai dari z-score itu 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan kita perhatikan tabel ini ya, ini kan 2 angka di belakang koma, 2,92. 9, terus ini yang angka keduanya di belakang koma. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 angka di belakang koma gimana? Jadi itu harus dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita baru masuk ke contoh soalnya. Oke, langsung saja ya, kita cari angka-angka pentingnya aja. Nah, sini ada min. Ini rata-ratanya ya ketemu ya. Hanya 0 derajat, kemudian standar deviasi ya ini, standar deviasinya 1. Oke, dari 2 angka ini, dari dua temuan ini bisa disimpulkan bahwa ketika rata-ratanya sama dengan 0 dan standar deviasinya 1, itu adalah distribusi normal. Itu merupakan ciri-ciri distribusi normal. Yang tadi di awal sudah ya. Oke, kemudian 1,27 ini adalah z-score-nya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah peluang terbacanya termometer dalam suhu kurang dari 1,27 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini bakalan nanti. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kita mengerjakan soal gitu ya, itu kayaknya kita harus menggambar ini sih, menggambar apa ini gunungan. Grafik. Oke. Nah, di sini ada Z-nya 1,27, kemudian areanya ada di sebelah sini ya, karena tadi kan kurang dari 1,27 ya, berarti berada di sebelah kirinya Z. Nah, ini angkanya dari mana kok bisa dapat 0,8980? Ini dapat dari tabel A2. Nah, ini caranya. Kan tadi 1,27. Berarti kita cari dulu 1,2-nya. Kemudian 0,7-nya ada di sini. Nah, nanti kan ketemu 8980. Kayak yang tadi. Oke, kalau misalkan sudah, itu nanti bakalan kita tinggal cari narasinya. Tinggal buat narasi, maksudnya menginterpretasikan, mengartikan dari grafik ini itu maksudnya apa sih? Itu. Nah, ini adalah maksudnya jika termometer dipilih secara random, peluang titik beku yang terbaca pada termometer kurang dari 1,27 derajat Celcius adalah 0,8980. Jadi interpretasinya adalah seperti itu. Atau bisa juga menggunakan persen ya, kayak gini. Ini yang pakai persen. 9,80%. Oke, sekarang ini Z-score-nya keadaannya negatif nih. Ini bagaimana? Nah, kita cari Z-score yang negatif pakai tabel A2 yang negatif juga. Ingat ya, jangan sampai kelupaan nanti pas ujian salah milih tabel. Nah, kemudian di sini juga yang ditanyakan itu yang lebih dari minus 1,23. Nah, kalau tadi kan kita kasusnya yang kurang mulu ya. Nah, sekarang itu yang lebih. Kalau yang mencari di kirinya gampang. Angka-angka di tabel itu merupakan angka yang berada di sebelah kiri Z.
atau luas area yang berada di sebelah kiri Z. Nah, sementara untuk yang berada di sebelah kanan Z, itu kita harus mencari sendiri dengan cara 1 min luas area yang berada di sebelah kiri Z. Saya ulangi lagi ya, bahwasanya angka-angka pada tabel itu adalah angka yang berada di sebelah atau nilai dari luas area yang berada di sebelah kiri Z. Ini kan Z-nya. Yang di tabel itu yang di sebelah kiri sini jatuhnya. Nah, untuk yang di sebelah kanannya bagaimana? Kita harus mengurangkan dengan 1 min luas area yang berada di sebelah kiri Z. Oke, dapat paham ya? Jangan sampai lupa, jangan sampai kebalik. Kalau misalkan nanti pas ujian lupa atau kebalik, ya itu bukan lupa sih, lebih ke bodoh. Oke. Nah, ini seperti ini. Minus 123, caranya kayak tadi ya, sama. Oke, sebentar. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ketemu angkanya, ini kan ketemu 0,8907. Kita tinggal buat narasi kayak tadi. Jadi peluang untuk ditemukannya pembacaan atau peluang ditemukannya suhu di atas minus 1,23 itu sebesar 89,07%. Ini yang kasus ketiga. Kasus ketiga itu ada di tengah-tengah, jadi dia. Dia ada di antara minus 2 dan kurang dari 1,5. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini caranya adalah kita cari dulu area yang berada di sebelah kiri dari Z yang kiri. Maksudnya kita cari dulu angka yang sebelah kiri minus 2 ini. Nah, cari dulu yang di sini. Kemudian kita cari yang berada di sini. Yang ada di sebelah kiri 1,5. Nah, nanti kan, kalau misalkan yang berada di sebelum minus 2, ini kan cuman segini ya. Nah, kalau yang kurang dari 1,5 itu kan semua ini. Tuh. Nah, jadi nanti tinggal dikurangkan aja untuk menemukan luas area yang dari tengah. Nah, ini kan ketemu 0,228, kemudian untuk yang kurang dari 1,5 ini 9332. Nah, ini tinggal dikurangkan aja. Nanti ketemunya 9104. Jadi peluang terbacanya termometer pada suhu lebih dari minus 2 kurang dari 1,5 derajat itu sebesar 91,04%. Begitu. Ini cuma notasi-notasinya ya. Nah, ini kalau misalkan Z-nya berada di antara kayak yang tadi. Ini notasinya seperti ini. Ini ketika Z skornya lebih besar dari A ini adalah angka yang dari sumbu X gitu. Kemudian ini Z skornya kurang dari A. Oke. Nah, ini adalah kalau yang ini adalah kasusnya dibalik. Jadi ketika yang diketahui itu luas areanya. Yang tadi kan yang diketahui kan Z-nya, Z skornya ya. Nah, kali ini yang diketahui itu luas areanya. Nah, kita disuruh mencari Z skornya. Itu caranya bagaimana gitu ya. Jadi yang pertama itu kita gambarkan grafik. Oke, kemudian kita cari nilainya di tabel. Nah, itu kan dapat nih, kita kan diketahui kan luasnya. Nah, ini dicari di tabel. Luasnya itu ada di sebelah mana gitu, angka 0,95 ini. Tabel yang tadi ya. Nah, kalau misalkan 0,95 luas, ini kan berarti areanya besar ya. Ini maksudnya adalah
Kalau areanya sebesar ini berarti dia itu berada di sebelah kanan 0. Kalau misalkan di sini, nah ini areanya baru 5%. Nah, ini 5%. Ini maksudnya 5% ini adalah menunjukkan bagian yang kecil 5%. Nah, kalau yang gede ini berarti 95. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa Z-nya itu berada di sebelah kanan 0 atau Z-nya dalam keadaan positif. Maka kita carinya juga di tabel yang Z-score positif. Nah, ini ketemu angkanya 1,645. Nah, ini adalah penjelasan terkait gambar keronceng ini ya. Jadi area yang berada di sebelah ujung kiri dan ujung kanan ini besarnya itu 0,025. Nah, maka yang di tengah ini berapa? Misalkan ini 0,25, ini 0,025. Nah, yang tengah ini berarti kan 0,95. Nah, sementara kalau misalkan Z-nya di sini, maka luas area yang berada di sebelah kiri Z-score ini berapa? Itu kan? Itu adalah 0,975. Dari 0,95 yang ada di biru ini ditambah dengan area yang kecil ini. Ini cuma menjelaskan gambar aja sih. Jadi misalkan diketahui luas areanya, nanti kita tidak terbalik gitu, tidak terbalik menaruh Z-nya ada di mana. Oke, ini direkap ya. Untuk materi yang pertama kita sudah cukupkan. Nah, akan tunggu sesi berikutnya, di part selanjutnya.